Ini tempat tinggalnya Jin Jagung. Nah, jangan megang gitu. Tuh kalau usap-usap keluar gimana? Ya makanya ini mau nyiram nggak bisa, bocor sini, bocor sana semuanya tuh, lihat tuh. Pakainya yang baru dong. Masa begini yang pakai dilakban? Udah gitu nyiram begini, emangnya mau nyodok mangga? Nyiram tuh begini. Tuh, udah siapnya. Kan nggak bisa nyiram, ini bocor, makanya jadiin buat nyodok mangga aja. Lagian tuh lihat tuh, pohon mangganya beda ya sama yang lain ya? Waduh, ngaco nih. Masa gini pohon mangga? Ini namanya pohon jambu. Pohon jambu. Kamu ngapain sih teman-temannya Enggak, Kak. pagi-pagi? Mau beli yang baru aja deh, Bang Andre. Ya udah ini Boleh cari-carinya nggak? di sini nih. Hah? Coba di online di searching. Emang ada ya? Gampang ada cari di dong. sini ya? Sekarang mah apa juga ada di komputer mah. Apa ya namanya ya? Searchingnya ya? Alat siram, alat Penyiram tanaman. penyiram. Dongdeng dongdeng. alat penyiram tanaman. Penyiram. Nah, set. Set. Ini ada yang 1 juta. Ada yang 1 juta sama tukang siramnya. Mewah sekali ya. Itu tukang kebun. Alatnya Alat aja, ini udah nih. Emang kalau ngomongin tanaman tuh nggak ada habisnya, Ti. Seperti kayak gini nih kita harus rawat terus. Iya makanya Tapi nih. biar uniknya lagi, harusnya kita punya tanaman-tanaman aneh di sini. Supaya sahabat pagi kalau ngelihat, wih, itu tanaman apa tuh? Gitu. Ini kurang aneh apa lagi sih, Bang? Ini Ini nggak kena matahari tetap awet. plastik tuh jangan diomongin dong. Kalau mau lihat tanaman-tanaman yang aneh di dunia ini ada. Ini ada tumbuhan yang paling tangguh di dunia. Masa sih? Dilihat dari bentuknya, tumbuhan ini memang seperti tumbuhan yang hampir mati. Tumbuhan apa Nah, namanya? namun inilah yang membuat tumbuhan yang memiliki nama ilmiah Welwitschia mirabilis ini Itulah ya. istimewa banget. Ya. Tumbuhan ini asli Namibia, ini sangat tangguh. Dalam bahasa Namibia, tumbuhan ini bernama onyanga atau bawang padang pasir. Bentuknya kayak tumbuhan mati Kayak ya? mati kan, padahal sebetulnya itu hidup dan ternyata dia enak dimakan. Oh bisa dimakan juga? Bisa. Kayaknya Gede, gede kan? kayaknya sih. Oh. Ini ada juga nih tanaman karnivora. Kalau ketika melihat tanaman, kita akan bisa menebak langsung kalau tanaman ini memiliki perangkap untuk menangkap mangsa. Yang mana yang tadi Ini, itu? Oh, bukan, ini ada lagi nih tanaman yang Oh, memiliki iya, nama bener, serem ilmiah. Dionaya ini memiliki rambut halus ultrasensitif sehingga ketika ada serangga yang datang, daun yang bergerigi tersebut langsung menutup dan Oh, dia merangkapnya. kayak hidup ya, kayak binatang. Enggak ya. kayak di kartun-kartun tuh ada nih kayak gini-gini nih. Tanaman karnivora, dia Sekilas makannya kayak- makan serangga justru. Iya. Sekilas kayak durian ya. Nggak ada durennya. Iya, Daun tajamnya. iya, daun tajamnya lucu lah Itu ya. aneh tuh yang tadi barusan tuh. Ini ada lagi yang lebih Yang aneh unik lagi. apa? Mick Jagger's lip. Nah, ini kayaknya kalau ngomong Mick Jagger pasti ini ada hubungan sama bibir. Bibir, Sama berarti Kita lihat kan. dulu apakah bunga ini juga berbentuk bibir? Memang benar, bunga ini memiliki bentuk yang Oh, sangat lucu unik karena banget. bentuknya mirip dengan bibir perempuan. Keren. Nih, dia bisa tumbuh di hutan hujan tropis, tepatnya di Costa Rica dan Kolombia. Ini lucu banget loh ya bunganya. Makanya disebutnya Mick Jagger. Mick Jagger lips. Nah, Oke. Lucu banget nih. situ. Ada juga ini pohon yang aneh, pohon dynamite ya. Wah, pohon dong. dinamit, pohon asal hujan tropis Amazon ini terlihat mengerikan. Jadi batangnya dipenuhi oleh duri tajam dan getahnya beracun. Ini serem banget nih pohon ya. Penduduk setempat memanfaatkan getah pohon ini untuk meracuni anak panah. Pohon ini memiliki beberapa julukan. Ada yang menyebutnya pohon neraka. Ada yang nyebutnya sandbox tree, pohon kotak pasir. Dan ada pula yang menjuluki dia pohon dinamit. Ini karena bahaya kan, ini getahnya kali bahaya. Iya, karena soalnya buah dari pohon ini ketika matang itu akan meledak, makanya disebut pohon dinamit dan ledakannya dapat melukai hewan bahkan manusia. Iya, Jadi iya, bayang-bayang iya. kalau lagi matang dia meledak. Iya, betul. Teman saya tahu kan yang dulu pernah jadi bintang tamu di sini, musik kimia, band. Fadli, ada Vokalis musik Fadli, kimia. ada Iya, ada Piu, Yoyo ya, segala Yoyo, macam kan. ya. Nah, si Fadli ini ternyata Yoyo. hobinya luar biasa loh. Kenapa emang? Berkebun. Ah bohong ah, nyanyi kali. Nyanyi sambil berkebun. Pakai pohon Mick Jagger itu. Bukan. Nah, kita lihat di sini ada tayangan si Fadli musik kimia sedang berkebun. Kayak gimana sih? Tampangnya masa berkebun ya? Well, tahukah kalian jika Fadli, vokalis dari grup band musik kimia, adalah salah satu dari selebriti yang berkebun organik? Saya menanam banyak vertikultur seperti ini. Ini kalau di sana istilahnya tower garden. Jadi dengan satu bak plastik bekas kita bisa menanam sekitar 30 sampai 50 tanaman dalam satu tempat. Di dalamnya ada red wiggler ya, cacing yang hidup di dalam yang menyuburkan tanaman yang ada di sini. Sebagian besar saya buat dari bahan bekas.
Jadi mungkin 90% yang ada di sini saya menggunakan bahan-bahan bekas dan hanya untuk membuktikan bahwa bertani organik itu nggak mahal. Ini aquaponik. Aquaponik adalah cara menanam tanpa tanah. Jadi bahannya biasanya batu, jadi medianya batu atau air. Aquaponik itu gabungan dari hidroponik dan aquaculture. Pemeliharaan tanaman dan ikan dengan menggunakan air yang sama. Karena di Jakarta ini lahan terbatas ya. Ternyata di komunitas pertanian organik yang saya dapatkan dari internet, mereka sekarang fokus ke urban farming. Dengan halaman kecil kita bisa mengurangi pengeluaran rumah tangga. Memang mulainya harus dari rumah. Jadi sampai ukuran kalau halaman kita pun 1x1 itu masih bisa kita menanam sekitar 40-50 sayuran organik. Jadi fokusnya sebenarnya bukan kuantitas tapi kualitas makanan yang kita hasilkan. Kurang lebih sudah 3 tahun terakhir dan ya saya juga ikut di komunitas Indonesia Berkebun. Saya mengajar kelas aquaponik. Saya cuma berharap ini bisa jadi trigger aja. Jadi ini menurut saya kebiasaan-kebiasaan yang baik ya. Ternyata kita sudah langsung didatangkan oleh Fadli ya. Bukan, Mbak Mary. Tadi kalau Fadli kita lihat kan kebun-kebunnya banyak banget tanaman organik ya. Dia ternyata pencinta tanaman-tanaman organik. Doyan berkebun Nah, ternyata. sekarang kita sudah kedatangan Mbak Mary nih dari bambu hidroponik ya. Bambu hidroponik. Bambu hidroponik itu apa tuh Mbak Mary? Bambu itu kita ambil dari lokasi rumah saya di Bambu Apus. Nah, hidroponik ini saya berjualan alat-alat untuk hidroponik. Hidroponik kayak ini ya, berarti Iya, ininya, iya. tempatnya. Tempatnya, medianya, nutrisinya. Jadi Mbak Mary yang bikin tempat-tempatnya ini Ya, untuk dijual dijual gitu. betul. Ya. Mbak Mary sendiri mulai bisnisnya sejak kapan? Saya mulai bulan Maret 2015. Oh, baru belum aja ya? tahun ya? Baru. Tapi Responnya luar biasa. gokil gitu ya? Iya. Betul banget. Tapi ini ngomong-ngomong nih Mbak, hidroponik ini sebetulnya tanaman apa sih? Maksudnya kok kayaknya sekarang orang-orang lagi mau mulai beralih ke sini. Ya. Kenapa? Apakah dia lebih mudah dipelihara? Kemudian juga kalaupun nanti dia tumbuh, apakah memang bisa buat hiasan rumah? Atau seperti apa sih? Jadi hidroponik ini lebih memerlukan mengarah media. ke hidup sehat gitu. Jadi sekarang kan orang kebanyakan kangkung itu disiram dengan air got ya. Air got, Tapi kalau di hidroponik kita bisa tahu kita tanam sendiri, kita nggak perlu siram pakai air got. Tapi ini air nutrisi. Ini sepertinya air biasa, tapi mengandung pupuk. Gitu loh. Gitu. Jadi benar-benar medianya kan medianya air gitu Medianya kan, nggak air. pakai tanah. Iya betul. Kalau Terus kita hidroponik juga tuh. kalau Mbak nggak suka kotor-kotor tangan atau takut sama ulat, nah kita nggak ada resiko itu gitu. Ini bisa dikonsumsi? Maksud saya kayak Bisa. semacam bayam, ini bayam merah. Bisa, ini Dia bayam tumbuhnya merah. sampai gede Sampai gitu? besar Tuh ada yang seperti udah di besarnya. sana. Oh ini nih? Iya. Besarnya. Itu seminggu lagi udah bisa panen. Udah bisa panen? Oh Jadi kayak gitu ya. kayak berkebun di rumah gitu, Iya. gitu panen. Tapi sekarang emang lagi trennya seperti itu ya. Urban farming. Ini kalau nggak salah ini nih daun ini nih sering kalau saya beli nasi uduk Seledri. ada ini nih taruh. Nih, Iya, jadi seledri. kalau Mbak Mary akan menyediakan kayak buat tempat potnya seperti ini. Iya. Ukurannya dari yang kecil sampai yang besar ada. Ada sampai Ada 10 cm. pupuk apa nutrisinya dan lain-lainnya. Jadi untuk sahabat pagi di rumah bisa bikin nih kayak gini nih. Mulai dari yang ini paling simpel sih menurut aku sih ya. Iya. Karena kan ada yang harus ditempel segala macam, Betul. kayak prosesnya agak riuh ya. Mbak Mary. Yang hitam namanya netpot. 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 Netpotnya ya. Terus yang Jadi di dalamnya gabusnya ya. net TV. Punya net TV. Tapi ini dalamnya kayak ada kapas ya? Itu namanya rock wall. Gabus ya. Gabus. Gabus ya. Kita lihat dulu sih seperti apa pertanian hidroponik dan ini menggunakan sistem tanam masa depan. Ya, katanya kalau pertanian hidroponik ini merupakan sistem tanam masa depan. Jadi Iya. di masa depan kita akan pakai sistem Semua pakai tanamnya sistem seperti ini. Kita lihat sama-sama tayangannya. tayangannya.
Dinding yang dipenuhi tanaman stroberi, selada bahkan gandum ini tumbuh subur meski tanpa tanah serta dengan sedikit air. Pemandangan ini dapat dinikmati dalam pameran makanan universal yang digelar di Milan, Italia. Salah satu peserta dalam pameran ini adalah Giorgia Pontetti, yang merupakan teknisi luar angkasa. Ia memiliki rumah kaca di Ferrari Farm di Rieti. Cuaca dalam rumah kaca ini diatur sesuai keperluan. Itulah sebabnya dia dapat menanam berbagai tanaman di luar musimnya. Untuk mengurangi resiko serangan hama atau bakteri, sebelum masuk rumah kaca wajib menggunakan pakaian khusus yang telah disterilkan. Karena semua steril, jadi tidak perlu menggunakan pestisida. Giorgia berhasil menanam 210 tomat San Marzano pada 100 meter persegi lahan. Namun bedanya, tomat ini dapat tumbuh 2 kali lipat dibanding di tanah biasa. Pertanian hidroponik artinya tanpa media tanah, hanya menggunakan media cairan. Pertanian ini juga terbukti menghemat air hingga 70% dibanding pertanian biasa. Akar-akar tomat ini bertahan di atas media mineral bersifat basa yang berpori. Satu tanaman tomat ini dalam setahun rata-rata dapat menghasilkan 1 ton tomat. Semua sistem di sini dikendalikan otomatis, baik penyemprotan air, pupuk cair, suhu maupun kelembapan. Waktunya pun telah diatur sesuai kebutuhan. Jika sesuatu terjadi di luar keharusan, alarm akan berbunyi. Rumah kaca milik Giorgia ini merupakan bagian dari IBIS, Italian Biogenerative System, yang dikelola oleh agensi luar angkasa Italia. Ini merupakan penerapan ide ekosistem siklus tertutup. Artinya, dengan air yang cukup, manusia dan tanaman bisa saling mendukung hidup melalui pertukaran makanan, oksigen, serta pupuk alami. Masa depan, tapi udah pada ribet mulai dari sini dulu pakai kotak plastik kayak gini, simple tapi Pasten. Mbak Mary, saya mau tanya Mbak Mary, kalau menggunakan tanaman hidup, katanya ini adalah sistem tanaman masa depan. Ya. Apakah karena lebih efisien, Ya. terus kemudian perawatannya lebih mudah? Ya. Seperti itu? bukannya agak ini Karena ya? Ribet gak sih? kedepannya kita tanah semakin berkurang. Oh iya. Bertanam seperti ini di apartemen bisa, karena tidak perlu tanah Tidak kan. perlu tanah ya. ya. Saya secara estetika saya pasti melihat karena saya kan dulu lulusan teknik pertahanan sipil. Jadi saya tahu kan Bukannya ya, yang buat korelasinya. Oh, iya. buat bangun-bangun itu. Oh, Jadi iya, kalau iya. desain-desain rumah Iya, itu iya. kan. Oh, iya, iya. Biasanya kan kalau misalnya biar rumah itu indah, tanamannya tuh harus keren, cakep. Nah, kalau dengan menggunakan tanaman hidroponik pasti kan banyak begini-begini nih. Tepat-tepatnya begini nih. Oh kan bisa ini Jadi media secara simpelnya doang. secara look itu kelihatan rame dengan box-box kayak gini gitu. Belum lihat yang lain ya bentuknya macam-macam ya ada ya. Macam-macam. Ada pakai pipa, ada pakai gali namanya gitu. Jadi ya. tetap keren juga kalau dipajang Keren, ya. bagus. Apalagi tanamannya bermanfaat. Jadi bukan cuman indah dilihat, tapi bermanfaat, bisa kita makan, kita sehat juga. Oh iya betul, karena organik ya. Mbak Mary kan nih, sekarang antusiasnya banyak banget untuk Banyak hidroponik ini. banget, ya. Sehari bisa berapa banyak yang beli alat-alat? Ada sekarang sih ada 10 lebih ya, tapi Oh, kan selalu. nilainya Jualnya online atau offline? saya hanya online. Hanya online. Iya. Oh pantesan, dengar-dengar katanya Online. jualan online untuk perlengkapan hidroponik ini juga ya? Iya, betul. Jual online di betul. mana? Di Bukalapak. Di Bukalapak. Di Bukalapak. Bukalapak.com ya. Iya. Jadi memang kalau lebih simpel ya orang untuk mencarinya kan. Lagi tinggal pula cari tahu. luasannya seluruh Indonesia kan. Oh oke. Oh, jadi kalau mau ngelihat hidroponiknya Mbak Mary ini bisa dibuka di www.bukalapak.com/bambu hidroponik. Bambu hidroponik. Iya. Tinggal search aja ya bambu hidroponik ya. Iya, Searching betul. aja bambu hidroponik terus ada perlengkapannya semuanya lengkap. Lengkap. Mau butuh apa ini namanya? Pot Netpot. netpotnya, netpotnya atau Repot. butuh nutrisinya, Iya. semuanya lengkap. Lengkap. Sampai benihnya lengkap. Tapi gara-gara dengan berjualan online justru lebih ini penghasilannya lebih besar ya dibanding Betul, karena sebenarnya kalau kita mau serius di hidroponik, ini lumayan mahal. oh iya ya. Lumayan mahal, iya. Tapi dengan saya berbisnis ini, jadi ya hobi saya Awalnya hobi Iya. bisa jadi Itu paling bagus itu gitu. Awalnya hobi dijadikan sebuah bisnis yang serius biasanya insya Allah semuanya lancar gitu. Karena kita udah menguasai dan senang dengan Iya, betul. hal itu. Bukan balik modal lagi ya, untung besar. Ini kita lihat ini kan potnya simple banget. Ini namanya net pot. Ada yang repot banget tuh namanya itu Repot. repot.
tahu gimana caranya Iya, coba, untuk step-stepnya gimana, paling Mbak simpelnya Mary? ini ada Oh, iya, berbagai boleh. bahan-bahan yang Mbak Mary Nah. jual kan ya di Bukalapak ya. Iya. Ini iya. tuh. Ini ada lap mobil ya? Nih. Bukan. Itu rockwall Oh, namanya. rokok. Ini biasanya kalau saya dulu, zaman saya masih ngeband, Maaf, Iya. ya ini buat peredam nih. tukang tanamnya nggak ada tapi ya. Saya sendiri. Mbak, ini Ini khusus boleh. tanaman-tanaman yang bisa dikonsumsi atau tanaman hias, Mbak? Untuk yang bisa dikonsumsi, jadi sayuran, buah, dan daun. Oh, sayuran, Iya. buah, dan daun ya. Betul. Oke. Nah, buat Mau nggak para pemula, ini rokok. Buat para pemula, tips berkebun hidroponik ini bisa dilihat di www.bukalapak.com dengan /bambu_hidroponik. Nah, ya. bisa lihat di Ada situ tipsnya lengkap. juga di situ. Iya, Ada tipsnya Ada juga tipsnya di juga. situ. Hmm. Udah pernah ngalamin belum, Pasti? Ngalamin Membuat apa? hidroponik gitu di rumah. Ini lagi mau mulai. Coba kasih tahu Mbak Mary Makanya ini caranya. mau belajar. Nih saya udah dari tadi udah Step-step yang calling-callingan, simple aja. bisa nggak ke rumahnya? Iya. Yang pertama potong rockwool Potong seperti rockwallnya ini. sebesar ini. Oh, dari cetakan ini ya? Kotakin. Iya, Lucu juga ya. oke. Ini yang udah nggak Kotakin. kepake aja di rumah nih. Iya. Terus benihnya, Tinggal terus ditaburin. rockwallnya itu kita tusuk-tusuk dulu Oh. untuk masukin benih. benih-benihnya ke dalam Iya. ya. Setelah itu benihnya dimasukin ke dalam sini. Ini kayak ada item-item nih kecap bukan? Bukan. Suka item-item ini. Saya pikir dikasih kecap gitu biar enak. Ini boleh dipotek nggak? Boleh, boleh. Boleh. Potek. Nah, Nih, silakan kayak gini sahabat kan pagi nih, di rumah. Nih, tuh. Kegedean kayaknya enggak? Oh pas. Kecilnya, Oh iya Sat, iya. gitu Nanti kalau kan. disiram air dia kusut ya. Nah, ini harus direndam air dulu semalaman. Oh, ini air dulu semalaman. Iya, Oh, itu semalaman. tips pertamanya. Terus ditusuk-tusuk, lalu benihnya dimasukin. Oh, ini kan tinggal dicemplok, pluk kan, rendam air semalaman, Betul. baru ditojos-tojos ya. Masukin Tojos, benih-benihnya. baru masukin benihnya. Oh, semua Iya. seperti itu stepnya Mbak ya. Semua seperti itu. Kalau ini kan bentuknya kecil-kecil, kalau yang gede-gede berarti rockwoolnya juga harus gede. Yang besar nggak ada. Nggak ada. Semua segini. Mulainya dari sini mulai dari dulu. Walaupun untuk apa namanya tuh timun, untuk melon, semua segini. Oh, iya, gitu. Bang. Takaran memang segitu ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong, Esti udah pernah ngalamin cacar belum? Ini ada bekas cacar saya, lihat deh. Tapi ini ada Pak, tapi udah mulai agak Sama hilang saya sih. pernah dulu waktu saya naik haji kena cacar. Ini masih ada bolongan di sini. Masa sih? Kok nggak kelihatan Pak? Ah, berarti Waktu perawatan kecil. muka saya bagus. Juga perawatan kemarin kan ini dulu kan. Iya, iya. Ya udah, Emang ada kalau apa? memang Kapan sih pengen ngomongin cacar? Enggak, biasanya orang kalau udah kena cacar kan suka ada bekasnya. Pengen hilang nggak bekasnya? Bekas cacarnya aja kan? Bekas cacarnya aja. Oh, gitu. iya. Caranya gampang. Pakai apa? Pakai jagung. Jangan ngarang udah, timin aja. Kok jangan ngarang, ini serius Kayak beneran. jagung dimakan gitu. Enggak, nanti saya kasih tahu ya. Bener ya? Iya, tapi nggak sekarang, nanti. Nggak Oke, bisa melewat Mbak Mary, gitu. thank you. Kita Ya. belajar private Terima dulu ya kasih saya. banyak. Hah? Makasih Saya Mbak belajar Mary, private belajar Iya, dulu ya. sama-sama. Iya. Selamat pagi, nanti kita balik lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap di Pagi-Pagi.